Halo, selamat sore ya, selamat sore dan selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hermanto Sardan. Kali ini saya mau berbagi video. Jadi video ini adalah video rekaman webinar saya ya. 4, 3, 2, 1, stay focus and stay tune. Webinar saya tanggal 25 Oktober. Kebetulan video pertama yang karena ada dua materi. Materi pertama membahas tentang Bank Jabar, itu pada video yang sudah dipublish sebelumnya. Ini adalah video kedua. Jadi ini materi kedua pada webinar tersebut. Sebelum saya lanjutkan ke materi webinarnya, yang hal paling penting adalah di video ini tidak ada namanya pom-pom saham ya, tidak ada namanya pom-pom saham, tidak ada yang namanya memberikan informasi yang kira-kira hanya menguntungkan kepentingan kami atau saya pribadi. Jadi semuanya ini hanya berbagi informasi kira-kira seperti itu. So seperti biasa mohon dukungannya, like and share video ini sebanyak mungkin. Kemudian yang belum subscribe pastikan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya ya. Kenapa video ini perlu segera saya rilis? Karena hari ini ada berita bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah disign ya, sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini terkait erat dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini ditandatangani, maka menurut kami akan ada satu langkah yang secepatnya ya, the next race yang akan segera dilakukan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan materi dalam video ini. So, selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya lanjutkan materi kedua ya. The next big move dari Kementerian BUMN. Oke ya. Jadi ini sahamnya karena ada Kementerian BUMN, maka sahamnya saham BUMN ya. Terus saham non bank ya, buat tadi yang Mas saya jangan bahas bank. Nah, sekarang ini sahamnya non bank. Saya nggak tahu, tapi kayaknya terakhir dia memang nggak masuk indeks isi ya, indeks saham syariah dia nggak masuk karena level hutangnya tinggi. Tapi mudah-mudahan setelah yang saya sampaikan ini ya, maksudnya materi yang ada saya sampaikan ini dieksekusi nanti ya oleh pemerintah segera nih, karena urgent juga, maka setelah itu kemungkinan besar dia akan masuk isi ya. Oke, disclaimer ya. Seperti biasa ya, seperti tadi ya, bursa saham adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko yang tinggi, so teman-teman juga harus manage risikonya dengan baik. Yang kedua, materi informasi analisa pribadi tanpa mencari keuntungan pribadi ya, enggak, ini hanya share. Kemudian yang ketiga, tidak ada rekomendasi jual atau beli ya, semuanya saya paparkan objektif apa adanya. Termasuk semua informasi insight apapun yang saya punya, tidak ada yang saya simpan ya, saya kasih semua di materi webinar ini, karena teman-teman di AIC Anda Investment Club juga hadir di webinar ini ya. Jadi nggak ada yang yang ini dikasih segini nggak ada, semuanya full. Objektif dari video ini adalah berbagi informasi dan edukasi pasar modal. Oke ya, kita lanjut. Catatan penting. Nah, ini catatan penting tambahan ya, ini khusus untuk materi kedua. Webinar tidak menjamin semua saham yang disampaikan akan langsung naik, apalagi berharap naik tinggi. Tetap ya, nomor satu nih teman-teman harus jaga. Ini teman-teman tuh harus sehat lah. Maksudnya teman-teman ini kan maunya beli saham hari ini, besok arah gitu kan. Itu masih lebih mending. Ada yang beli saham jam 9 atau setengah 10, maunya jam 10 arah gitu. Ini ngeri gitu loh. Mindset seperti ini teman-teman harus hindari. So, saham itu ada prosesnya lah ya. Saham itu ada prosesnya, nggak bisa yang langsung mau naik tinggi, nggak bisa lah. Semua ada prosesnya. Nah, webinar pertama itu kebetulan Harum tuh besoknya naik tinggi. Nah, pas video saya upload ke YouTube makin naik gitu. Tapi setelah itu dia memang koreksi loh. Dia sempat koreksi, sempat ke di bawah 1.600 malah. Tapi teman-teman yang di grup webinar itu kan tetap kan saya engage, saya kasih tambahan analisa. Karena webinar ini tidak beli putus. Jadi teman-teman nanti dalam grup itu kita akan berdiskusi terus. Seperti Harum kemarin, gini-gini, harga nikel mines di Australia naik terus. Jadi teman-teman mereka percaya diri, bahkan nanti kira-kira kuartal ketiga LK-nya Harum begini. Makanya ternyata menjelang LK keluar harga saham Harum naik tinggi. So, kira-kira memang investasi itu seperti itu. Anyway, yang beli
karena ikut webinar pertama dan kedua pasti semuanya cuan lebar, kira-kira begitu ya. Nah, harapan saya webinar ketiga ini juga berhasil teman-teman. Tapi memang tidak menjamin tuh saham yang disampaikan langsung naik ya. Itu teman-teman harus mengerti. Kedua, domain analisa pada webinar menggunakan pendekatan fundamental. Jadi domain saya fundamental teman-teman ya, karena fundamental tuh beda dengan technical. Kalau technical tuh golden cross besok naik. Nah, itu ada. Kalau fundamental needs times lah ya. Kira-kira begitu, nggak bisa langsung naik. Nomor 3, khusus materi webinar kali ini menggunakan pendekatan tambahan lainnya di luar fundamental, yaitu market maker driven. Ya, khusus yang ini agak beda teman-teman. Selain fundamental, ini ada sisi-sisi lain, sisi-sisi market makernya, sisi-sisi yang mainin saham-saham BUMN lah, kira-kira begitu. Kalau saya boleh info, pokoknya nih, BRIS digoreng, habis itu Antam nih, habis itu ini. Mereka keluar dari BRIS, uangnya mereka distribusi di BRIS, uangnya mau masuk ke sini. Kira-kira begitulah informasi yang saya dapatkan. Pokoknya saya gampangnya ngomongnya begitulah daripada saya bertele-tele ya. Pokoknya kira-kira begitu aja. Saya nggak bahas masalah bandarmologi bla bla bla. Saya hanya bahas pokoknya ini ada player yang sedang make liquidity BUMN bikin atraktif BUMN, dan list sahamnya hanya beberapa, termasuk ini salah satunya, kira-kira begitu. Tapi tidak hanya asal goreng seperti dulu NIKL lah, apalah dulu nggak jelas tahun 2016 dulu ya. Tapi sekarang memang ada based on fundamental juga, based on perbaikan juga, based on turnaround story juga gitu. Yang keempat, khusus materi webinar kali ini tidak akan promosikan ke channel YouTube dengan pertimbangan kepentingan keberhasilan investasi peserta. Nah, yang BJBR tadi teman-teman, nanti akan saya posting ke YouTube mungkin besok malam. Tapi kalau ini, hemat saya nih nggak perlu. Kenapa? Ya memang nggak perlu. Ini nanti kalau udah dihajar naik terus ini. Nggak perlu promo-promoan yang model ini. Tapi nanti dinamis lah, nanti kita lihat lah. Cuman orang yang kasih informasi ke saya bilang, Mas kalau ini nggak usah promote-promote lah, ini mah pasti jalan nih, gitu kira-kira. Sama seperti Antam jalan gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, terus catatan penting terakhir nih, saya kebetulan nggak sampaikan di sini, bahwa teman-teman perlu diingat bahwa webinar yang saya sampaikan, saya mau adakan webinar berbayar itu bener-bener kalau kualitas informasi, kualitas analisa, potensinya bagus dan bagus banget. Kalau nggak bagus dan bagus banget, saya nggak mau. Kalau nggak bagus-bagus banget, maksudnya hal-hal biasa saja, saya akan share ke YouTube secara gratis. Kira-kira gitu, supaya teman-teman tahu. Saya tidak pernah jualan webinar itu, analisa fundamental dasar. Itu nggak saya jualin hal-hal begitu. Saya akan kasih ke YouTube semuanya. Jadi buat teman-teman, daripada ikut apalah investment school lah, apalah yang itu hanya bahas fundamental, analisa bla di YouTube semua saya ada. Webinar saya tidak pernah materi yang sama yang berulang-ulang dijualin, habis dari Surabaya ke Semarang ke Bandung materinya sama persis dijualin webinar, enggak. Itu buat saya nggak layak. Saya hanya hal-hal seperti ini yang bagus-bagus baru saya adakan webinar yang berbayar. Ya, saya lanjutkan ya. Time to evaluate. Ya, time to evaluate. Pertama BRIS. BRIS lihatin ya, ini volumenya naik tinggi sekali. Artinya apa? Artinya transaksi BRIS tuh triliun. Sudah sentuh triliun per hari. Ini artinya market makernya tuh kuat. Market makernya kenceng dan gede sekali. BRIS itu market cap-nya kecil, tapi transaksinya sehari bisa 1 triliun tuh luar biasa. Itu kalau bukan market maker tinggi, market maker gede, nggak bakalan lah bisa ngerjain hal-hal seperti ini. Ya, artinya apa? Gini loh ya, BRIS ini memang fundamental story-nya ada ya, artinya merger segala macam. Tapi teman-teman, ini barang digoreng. Maksudnya kita nggak usah, nggak digoreng memang naik. Ini digoreng. Kalau nggak digoreng nggak bisa kayak gini. Ini ada satu tim gede yang goreng gitu loh. Transaksi 1 triliun tuh nggak bisa. Cuman berbekal story driven tuh nggak bisa. Ya dia cuman transaksi berapa naik, habis itu besok turun. Ini nggak bisa, ini kenceng-kencengan terus. Ibaratnya ngotot-ngotot terus, ini digoreng.
ada goreng. Nah, saya berharap nih yang goreng ini nanti pindah ke saham yang sedang kita bahas ini gitu ya. Kita time to evaluate bahwa hari ini tuh market maker kita tuh Erick Thohir lah, kira-kira begitu ya. Maksud saya bukan yang bandarin saham ya, tapi maksudnya the Trump-nya Indonesia nih sekarang nih Erick Thohir gitu. Skenarionya sekarang nih, jagoannya nih ya, bintangnya nih sekarang Erick Thohir lah. Maksudnya Kementerian BUMN. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Gitu ya. Oke. Apalagi nih? Ini Antam. Antam sama nih, transaksinya triliun nih. Kemarin sampai 1,5 triliun sampai ini. Antam, teman-teman ya yang suka-suka baca chat, Antam tarik ke belakang dari pertama Antam IPO, tarik deh. Nggak pernah transaksi harian sebesar ini. Ini transaksi harian terbesar sepanjang sejarahnya Antam di bursa ini. Sampai 1,5 triliun itu per hari. Emang Antam ada apanya sih? Raja Baterai, ya elah itu 2023 men. Terus Antam sahamnya di situ juga berapa kita belum tahu. Antam bagian ngerjain apa kita belum tahu. Ini baru news doang ini baru news. Transaksinya sudah triliunan. Kalau nggak ada yang goreng nggak mungkin begini. Ya teman-teman yang baru-baru terutama ya saya kasih tahu. Memang di bursa saham itu ya begini. Ada hal-hal yang model begini yang kita nggak boleh naif. Emang saham digoreng tuh digoreng. Emang ada penggorengnya. Tapi ini the biggest fun gitu loh. Di sini yang goreng nih. Gak kuat kalau fun-fun biasa aja gak kuat. Teman-teman lihatin. Bid overnya Antam itu, harga Antam kan 1.000-an udah ya. Bid overnya tuh ratusan ribu. Kadang-kadang tuh ada over 200.000. Dalam 1 menit habis itu di HK. Surut, habis. Itu dan itu kalau gak biggest fun gak bisa model begitu. Dan nanti yang ngerjain saham kita nih ya mereka-mereka ini. Kira-kira begitu. Jadi kita evaluasi ini sekarang nih, ini BUMN ini mau digoreng-goreng. Tapi sekali lagi teman-teman ya, tapi ada story-nya. Nggak main hajar kayak dulu lah. Apalah dulu saham nggak jelas. Apa tuh NIKL juga nggak ada apa-apa main digoreng nggak. Itu kan dulu Beni Cokro sama Heru Hidayat ya. Sekarang sudah kena tuntutan seumur hidup lah. Tuh beliau berdua sedang berjuang lah ya. Tapi yang ini beda ya. Ini memang benar-benar ada story-nya. Nah, satu hal penting sebelum membahas ya. Teman-teman gini, nanti teman-teman supaya bisa membandingkan nih, oh saham ini dengan BRIS nih kayak gimana, dengan Antam kayak gimana. Kalau BRIS itu teman-teman, kan merger ya, habis merger nanti jalan running. Artinya dari saat goreng saham dengan apa yang diharapkan itu relatif deket lah. Maksudnya wujud dari apa yang diharapkan ekspektasi oleh yang goreng saham tuh kira-kira, oh sebentar lagi memang kelihatan tuh barangnya gitu kalau BRIS. Kalau Antam belum teman-teman. Antam belum. Hari ini masih 2020. LK kuartal 3 saja belum keluar. Kuartal 4 belum keluar. 2021 belum ada. Lah kalau 2021 nanti jeblok lagi nih, kalau Antam babak belur lagi. Raja Baterai masih lama orang itu loh baru meeting. Rencana apa uangnya aja belum ada, belum masuk. Nunggu regulasi. Ya regulasi yang nanti mau saya bahas ini justru nunggu itu. Masih jauh itu. Bikin pabrik tuh 3 tahun. Saya kasih tahu Antam tuh smelternya aja yang di Halmahera tuh mangkrak. Gak beres-beres itu udah bertahun-tahun. Jadi Antam itu antara gorengnya ini dengan ekspektasi kinerja yang dihasilkan. Maksudnya gini, ekspektasinya oh Antam nanti 1.500. Kapan? Itu masih lama banget, masih mimpi maksud saya. Bener, itu masih lama banget. Tapi dari sekarang digoreng. Artinya apa? Artinya masih jauh. Nah, saham kita nanti itu deket banget. Itu deket banget. Sama BRIS tuh mungkin bareng. Kelihatan realnya tuh di LK-nya itu. Harusnya itu jalan duluan sih menurut saya. Itu. Nah, ini teman-teman yang saya maksud tahu ya kira-kira begitu ya antara ekspektasi di LK dengan gorengnya tuh terlalu jauh Antam. Oke, sekarang saya lanjutkan ya ke materi ya. Kelas terpenting dalam Omnibus Law. Kan materi ini kan sebenarnya kelanjutan ya. Kalau Kija kemarin Omnibus Law saya pakai klaster kawasan industri khususnya kawasan ekonomi khusus. Kalau ini ada klaster lain ya. Ada hal lain. Apa itu? Pada pasal 156 nih kalau teman-teman punya draftnya itu halaman 640-an ya. Ada namanya Lembaga Pengelola Investasi. Oke, Lembaga Pengelola Investasi.
Berdasarkan undang-undang ini, ya Undang-Undang Cipta Kerja, dibentuklah lembaga pengelola investasi. So, setelah Omnibus Law itu diketok di DPR, tanda tangani Presiden, kemarin sudah ada Presiden tanda tangan ribuan dokumen ya, ribuan lembar undang-undang ini ya. Artinya, lembaga pengelola investasi secara secara de jure ya, secara de jure terbentuk. Secara undang-undang nih, tapi nunggu PP, nunggu peraturan pemerintah. Itu peraturan teknisnya ya. Kira-kira begitu. Sorry ya teman-teman ya, mati lagi tiba-tiba. Oh, memang benar ya, Telkomsel harus di-share IndiHome ini. Oke, saya lanjutkan ya. Pengurus lembaga pengelola investasi terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Komisioner ya. Yang pegang kendali itu Dewan Pengarah, komisioner itu pelaksana ya. Yang paling penting nih, Dewan Pengarah terdiri dari 2 orang Dewan Pengarahnya ya. Menteri Keuangan dan kedua Menteri BUMN. Tuh, pas banget. Ini nanti yang ngendaliin si Erik lagi nih. Ya, Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota karena lembaga pengelola investasi ya, terkait dengan investasi dan uang, maka tetap Menteri Keuangan. Yang kedua, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN. Lah, apa hubungannya? Nanti kita lihat. Oke ya, nah ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini ya, ini keterangan detailnya ini juga bisa dibaca-baca. Oke, yang penting nih poin kelima ya. Modal awal lembaga pengelola investasi ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151. Pasal yang sebelumnya tuh ada nanti, tapi kira-kira yang paling penting dibahas ini. Penyertaan modal negara antara lain berupa, nah ini nih modal LPI ini, modal lembaga pengelola investasi awal. Dana segar, uang cash maksudnya ya. Yang kedua, barang milik negara. Nah, barang milik negara berarti inventaris negara ya. Yang ketiga, piutang negara pada badan usaha milik negara. Piutang negara tuh berarti kalau ada BUMN ngutang ke pemerintah. Itu nanti bisa dipakai. Yang keempat, saham negara pada badan usaha milik negara atau sahamnya ya. Saham pemerintah. Artinya apa? Ya artinya BUMN itu sendiri nanti digunakan. Itulah kenapa ya. Poin nomor 3, nomor 4 itu, itulah kenapa yang saya baca, Menteri BUMN itu masuk sebagai Dewan Pengarah. Karena nanti yang dikerjain, kira-kira gitulah, yang dikerjain menggunakan ini, LP ini yang running duluan memang BUMN. Itu ya. Nah, LPI itu, ya, di Indonesia itu, atau LPI itu wujudnya sebenarnya itu SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Ya, SWF adalah Badan Pengelola Dana Investasi ya, kalau bahasanya di Indonesia ini LPI ya, yang dimiliki oleh negara. Dana yang mereka kelola bisa berasal dari cadangan devisa milik Bank Sentral Negara, akumulasi surplus perdagangan, surplus anggaran, dana hasil privatisasi maupun penerimaan negara hasil ekspor sumber daya alam. Ya. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mendefinisikan SWF sebagai kendaraan finansial yang dimiliki negara, yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam. Fungsi SWF adalah stabilisasi ekonomi, terutama meningkat investasi dan tabungan masyarakat. Oke, ini SWF secara global ya, secara umum ya. Nah, ada 5 jenis FWS ini ya, ini dana-dananya ya. Nah, dalam setiap kesempatan nih pemerintah, baik Menteri Keuangan, Pak Luhut segala macam, kalau tiap pertemuan yang digenjot itu selalu nomor 5. Dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategik. Ini. Ya. SWF-nya Indonesia kebanyakan poinnya nomor 5. Saya lanjutkan ya. Nah, ini catatan penting dari catatan penting dari Ibu Sri Mulyani terkait SWF. Undang-Undang Cipta Kerja memuat substansi tentang pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi. Ya, kalau di Undang-Undang Omnibus Law disebutnya LPI yang tadi kita bahas awal itu ya. Yang modal awalnya diharapkan bisa mencapai 75 triliun. Ini Bu Sri Mulyani yang ngomong ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa modal awal LPI nantinya terdiri dari kombinasi aset negara atau BUMN.
Tuh, kombinasi aset negara atau BUMN ya. Dan sumber-sumber lainnya yang sekarang sudah dibahas oleh pemerintah. Sumber-sumber lainnya, tahu nggak kenapa tidak disebutkan? Karena belum jelas. Yang sudah paling jelas adalah aset negara atau BUMN. Jadi pointer kita aset BUMN. Nih ya. Ada injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai, itu nilainya bisa mencapai 30 triliun yang bersumber dari barang milik negara. Ya. Saham pada BUMN atau perusahaan dan piutang negara. Oke, saya lanjutkan ya. Ini masih yang disampaikan Bu Sri Mulyani. Pasca Omnibus Law itu ketok. Pertama, ini catatan pentingnya Bu Sri Mulyani nih. Pertama ya, penyusunan kebijakan terkait LP menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan perintah dari Pak Jokowi yang menginginkan penyusunan peraturan pemerintahnya bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Ini kemarin setelah Omnibus Law itu diketok, setelah Omnibus Law itu dibawa ke pemerintah, ditandatangani, itu setelah itu PP-nya Pak Jokowi maunya seminggu jadi. Artinya apa? Artinya ini dikebut banget masalah LPI ini. Karena kalau tanpa PP, nanti bingung pelaksanaannya di mana. Ya. Kedua, dalam PP tersebut, ya, dalam peraturan pemerintah akan mengatur mengenai LPI, termasuk di dalamnya akan membahas terkait penyertaan modal yang nilainya mencapai 75 triliun. Jadi di PP nanti itu memang modalnya di mana-mana nih. Teman-teman kalau baca semua sumber informasi ya, berita, modal LPI awal tuh targetnya memang sekitar 70-an triliun. 70, 75 itu angka-angkanya di situ. Ketiga, nah hal penting ketiga, pemerintah berharap LPI bisa menarik dana investasi hingga mencapai 3 kali lipatnya atau 225 triliun. Kami menggunakan model SMF internasional sebagai standar best practice. Bisa dipelajari sih, ini nih standar pengelolaan SWF sih sebenarnya. Nah, ini key takeaways. Hal-hal pentingnya ya yang saya rangkum ya dari banyak hal informasi yang saya kumpulkan itu. Pertama, payung hukum besarnya untuk SWF ya Sovereign Wealth Fund sudah selesai, yaitu Omnibus Law. Payung hukum besarnya nih udah beres. Omnibus Law sudah diketok beres. Yang kedua, aturan pelaksanaannya yaitu PP sedang dikebut. Pak Jokowi minta 1 minggu selesai. Artinya apa? Artinya super urgent. Super urgent nih. Ya. Yang ketiga, sumber modal dan aset berasal dari Kemenq, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN dari 2 ini memang. Makanya Dewan Pengarahnya juga 2 orang ini. Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Ini jelas bahwa Menq akan kasih modal cash di awal. Jadi, kan tadi 75 tuh, nanti cashnya dari Kementerian Keuangan. Lalu Menteri BUMN akan kasih aset-aset BUMN untuk tambahan modal. Nah, aset BUMN masukin ke situ. Komposisinya kira-kira seperti itu di awal nanti. Kapan segera jalan? Pak Jokowi mintanya 1 minggu selesai kok. Ya dari penandatangan kemarin lah. Selesai diumumkan, mungkin Bu Sri Mulyani yang konvensi pers atau Erick Thohir atau siapa, cus, kenceng. Gitu. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya, Antam versus Sovereign Wealth Fund. Ini maksud saya tadi membuka mindset kita bahwa halo teman-teman, sorry ya, saya lanjutkan ya. Saya di Green Andara ini sendiri kebetulan. Jadi semuanya lagi keluar. Barusan ada paket, nganter paket gede, beras, sembako, bantuan buat salah satu rekan kita untuk nanti bagi-bagi ke korban banjir ya. Kebetulan saya hari Rabu nanti bagi-baginya ke sekitar 300 paket ke semua ini. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta sebenarnya bisa ke Jalan Damai kalau mau ketemu saya, mau ikut bagi-bagi, nanti silahkan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi ini sebenarnya tadi nih yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan Antam versus SWF. SWF ini kalau Antam itu kan lama ya. Antam itu masih 2023. Itu pun kalau bener-bener on track. Sebentar lagi nih bulan depan orang asing datang bikin MOU, bikin perusahaan, uang masuk, nyari tanah di mana, langsung dapet tanahnya, langsung bangun, itu 2023 baru selesai. Kalau begitu. Tapi akan bisa secepat itu. Kalau nggak molor lagi 2024. Kapan LK bagusnya gitu loh. Belum bagus. Tapi harga sahamnya udah digoreng gila-gilaan.
Nah, kalau SWF ini enggak, teman-teman. SWF ini beda. SWF ini segera. Ini kalau SWF ini jalan nih, PP jalan ya, SWF jalan. Langsung tuh LK-nya bagus. LK-nya bagus dari mana? Nanti saya kasih tahu. Kalau LK-nya bagus, ini kenceng nih company. Maksudnya ini turnaround story gitu loh. Turnaround story yang sekarang harganya cuman nggak sampai setengah nilai buku. Nanti tahu-tahu jadi 1,5 nilai buku bisa naik 3 kali, 4 kali lipat. Kira-kira begitu loh. Kalau turnaround story itu kira-kira seperti itu. Ya, nah, begitulah ya. Jadi ini saya lanjutkan ya. Oke, seperti biasa saya akan cerita banyak cerita dulu supaya otak kita nih, supaya pemikiran kita dulu, nyambung dulu. Oh ini loh, baru nanti terakhir sahamnya. Sahamnya gampang, tinggal sebut saham, beli selesai. Tapi kan webinar kan bukan itu kan. Webinar kan supaya teman-teman pahamlah ya di ceritanya, big pictures-nya seperti apa gitu. United States DFC, Luhut discuss sovereign wealth fund. Jadi pada tanggal 24 kemarin, ini nih pertemuannya kalau nggak salah hari Jumat nih teman-teman, hari Jumat kemarin. Jadi nih, tanpa kita tahu nih Luhut, Pak Jokowi ini ngebut nih tentang SWF nih. Cuma nih masih slow-slow aja, tinggal nunggu aja, nunggu siapa? Nunggu Pak Erick. Ini kan tangan sentuhan midasnya kan Erick Thohir kan. Nanti Erick Thohir bilang, asetnya ini dijual melalui SWF, privatisasi melalui SWF dapat uang sekian, perusahaan ini menjadi sehat bisa meneruskan proyek. Wow, kenceng itu. Ya, arah lah minimal arah sekali lah, jatah arahnya belum soalnya. Gitu ya. Nih teman-teman ya, ini yang saya copy ke sini nih, ini pointingnya nih dari berita ini ya. Ini dari The Jakarta Post. Ya, ini di Jakarta Post, saya tulis ulang, bukan saya nulis sendiri supaya nih sesuai aslinya ya. United States-based International Development Finance Corporation, ini pokoknya lembaga investasi lah ya, punya Amerika ya, meeting ya dengan Pak Luhut, explore opportunities to invest in Indonesia sovereign wealth fund. Ya, orang asing ada sudah menjajaki. Asing sudah tahu Omnibus Law sudah diketok, aman nih kita masuk. Ayo kita jajaki dengan Pak Luhut. Udah begitu orang asing, duitnya udah siap. Ya, CEO-nya ya Adam Buchler, ya ditemani oleh US Ambassador, meet with the senior minister of part of ya Pak Luhut ya. The fund ya, ini maksudnya ini dana ini ya, DFC ini, which will soon be established awaiting derivative regulation of job creation law. Ya, jadi mereka ini sebenarnya segera nunggu PP-nya ini, derivative regulation itu maksudnya PP. Aturan turunannya itu PP. Nunggu kapan PP-nya terbit. Kalau udah terbit, terus nih duitnya gitu. Nih ya. Is expected to serve as an important instrument for infrastructure development in Indonesia. Fokusnya tetap di sini, infrastructure development in Indonesia. Ya, jadi tetap fokusnya di development infrastruktur. Ya, oke saya lanjutkan. Ini sama nih, sorry. Ini sebenarnya ini ada sih teman-teman, bukan ini ya, slide-nya nih ada, ini saya kopinya ya. Tapi ini nih kira-kira sama lah. Ini Pak Luhut meeting dengan siapa gitu. Menyangkut masalah infrastruktur. Nah, karena infrastruktur, sekarang saya kasih aset-asetnya nih ya. Ini sampai dengan 2019 ya, 2020 semester 1 nggak banyak berubah. Ini sampai akhir tahun 2019. Ini ada 3 perusahaan asetnya. Yang pertama asetnya 122 triliun. Ya, 122 triliun. Nih ya. Yang kedua asetnya 62 triliun. Yang ketiga asetnya 59 triliun. Ya, pilihan saya yang 122 triliun. Kenapa? Ya asetnya paling besar. Ini yang paling layak dijual di sini. Ya, ini ya. 122 triliun. Oke. Ini Waskita, ini WSKT, ini Wika, yang terakhir PTPP. Ya. Yang kedua ini Wika ya, yang pertama Waskita. Saya pilih Waskita. Saya lanjutkan ya. Nah, Waskita itu punya Waskita Toll Road namanya. Ya, Waskita tuh punya Waskita Toll Road.
anak usahanya Waskita. Nah, ini asetnya Waskita Toll Road. Ini ya. Banyak sekali ya. Ini asetnya Waskita Toll Road. Oke, salatkan. Oke. Sekarang kepemilikan langsung, ya, kepemilikan langsung. Ini anak-anak usahanya Waskita. Laporan ini ada di laporan keuangannya Waskita semester 1 2020 ini. Kalau aset yang tadi itu laporan tahunan 2019. Berarti LK akhir tahun 2019. Oke ya. Kalau ini posisi pada tahun 2020 semester 1. Oke. Ini anak-anaknya ya. Yang paling besar di mana? Yang paling besar di sini, Waskita Toll Road. Yang bawah-bawahnya nih Waskita Beton Precast WSBP, sempat asetnya besar. Ini besar karena dia memang aset-aset ya, aset-aset operasionalnya dia lah ya, kira-kira ya. Kalau yang kalau yang Waskita Karya Realty dan Waskita Karya Infrastruktur nggak terlalu besar. Yang besar memang di beton. Dan yang utama tuh di toll road sini. Jadi pointer saya sementara di toll road. Ini teman-teman saya kasih tahu total aset ini adalah ini angka apa ya? Angka perolehan gitu ya. Angka perolehan. Atau kalau dibilang nilai buku, 1 kali nilai bukunya tuh ya ini gitu loh. Jumlah asetnya tuh ini. Kalau teman-teman lihat Waskita mau divestasi tol, yang di divestasi itu ya ini, 72 ini. Ya. Oke ya, ini kepemilikan langsungnya. Oke ya. Nah, terus ada juga entitas asosiasi. Entitas asosiasi itu kepemilikan di mana Waskita tuh tidak menjadi pengendali gitu loh. Ya. Itu jumlahnya sebenarnya tidak terlalu besar sih ya, 3 triliun. Tapi ini rata-rata juga hampir semuanya tol ini. Ini Waskita ini ya. Ini bukan Waskita Toll Road. Ini asosiasinya Waskita. Kalau Waskita Toll Road, saya tidak lihat sampai detailnya toll road-nya Waskita Toll Road itu seperti apa, tapi teman-teman tinggal lihat ininya saja. Ruas-ruas jalan tolnya. Ya, mayoritas di Trans Jawa ya. Ini Trans Jawa. Nah, teman-teman nanti ada salah satu news kayak Straits Times, Singapura, kemudian ada media luar negeri juga. Itu sama ya. Mereka membicarakan SWF-nya Indonesia, mereka bilang closer ya. SWF Indonesia closer to final. Pokoknya kira-kira segera bisa masuk ke SWF Indonesia yang fokusnya pada infrastruktur Indonesia. Dan dia spesifik memang menyebut tol. Ya, ini saldonya. Oke. Ya. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya begini, teman-teman ya. Begini. SWF itu kan tadi nanti teman-teman sambil lihat slide-nya saja ya. Nanti kalau mau replay rekaman ini sambil lihat slide saya nanti dibaca lagi. Itu kan akan ada uang cash sebagai modal awal. Ya, kemudian akan ada yang dimasukkan sebagai modal tambahan itu kan dari BUMN ya. BUMN itu aset-aset BUMN. Nah, aset-aset BUMN yang match banget dengan rencana SWF-nya Pak Luhut dengan Pak Jokowi, dengan SWF awal ini, dengan pertemuan Pak Luhut dengan orang-orang asing itu, semuanya itu ngomongin masalah infrastruktur, ya memang jalan tol. Jalan tolnya tuh ya ini 72 triliun ini.
Ini saya nggak tahu ini akan didivestasikan berapa, plus model divestasinya bagaimana saya juga nggak tahu. Teman-teman, kalau jasa marga tuh kayak tol Jakarta Bogor itu ada namanya KIK ya, kontrak investasi kolektif EBA, efek beragun aset, itu ada. Tapi itu bukan divestasi, itu namanya jasa marga terbitkan efek. Efek itu surat berharga ya. Lalu orang beli surat berharga itu, nanti surat berharga itu apa jaminannya? Jaminannya tol Jakarta Ciawi atau Jakarta Bogor. Kan tol Jakarta Bogor tuh ada pendapatannya. Nah, sebagian pendapatan itu akan menjadi return si pemegang efek. Itu namanya efek beragun aset. Tapi menurut saya, kalau SWF ini bukan. Dari semua yang saya baca plannya, kan kita kan sama-sama belum tahu nih ya. Semua belum tahu. Analis manapun juga belum tahu. Karena kan kita belum tahu nih, pemerintah maunya bagaimana. Tapi kalau menurut saya yang saya baca, ini bukan efek beragun aset, tapi langsung divestasi. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya langsung dijual gitu loh. Karena beda. Karena konsepnya SWF itu adalah, nanti kan ada dana asing masuk nih. Misal dari Uni Emirat Arab masuk sekian ratus triliun, dari Amerika sekian ratus triliun. Dari Amerika sama Uni Emirat Arab itu maunya dia, saya investasi di infrastruktur. Dia nggak mau investasi di efek. Teman-teman mesti tahu bedanya ya, antara investasi di fisik dengan di efek. Kalau di efek itu, yang dibeli itu surat berharga. Yang dibeli itu lembaran-lembaran kertas gitu teman-teman. Yang underline-nya, yang jaminannya itu aset, jaminannya jalan tol gitu. Itu namanya efek beranggun aset. Atau istilah lainnya yang biasa teman-teman dengar biasanya sekuritisasi aset gitu ya. Sekuritisasi aset. Nah, kalau sekuritisasi aset itu itu asetnya disekuritisasi, dijadikan diterbitkan efek-efek gitu loh, surat-surat berharga. Kalau ini nanti enggak. Ini nanti kalau orang asing nggak mau, dia cuma beli kertas. Dia maunya beli nih jalan tol itu yang dibeli oleh dia. Melalui SWF, uangnya dikumpulin di SWF. Jadi jalan-jalan tol ini nanti dijual ke SWF. Kira-kira begitu. Nah, kabar baiknya, kemungkinan jalan-jalan tol ini akan laku minimal 1,5 kali nilai bukunya. Jadi 72 ini lakunya nanti ya around 150 triliun. Keuntungannya gede banget tuh nanti Waskita Toll Road. Karena ini didivestasi langsung, artinya dijual. Jadi nanti Waskita Toll Road udah nggak punya. Wah, udah nggak punya aset dong. Lah kan dia punya uang gede, cuan gede. Dia bisa meneruskan pembangunan infrastruktur atau tol-tol lain. Itulah yang diinginkan Pak Jokowi. Ya. Kalau udah bangun, jangan disimpan aja. Teman-teman mungkin pernah, tahun kemarin Pak Jokowi pernah bilang itu, kalau sudah bangun, dijual tolnya. Tol ini jualnya 2 kali, 3 kali harga waktu bangunnya, dapat untung. Bangun tol lagi di Sumatera, bangun tol lagi di Kalimantan. Konsep itulah yang oleh Pak Jokowi dijadikan SWF. Kira-kira begitu. Minimal 1,5 kali nilai buku, atau kemungkinan bisa 2 kali. Ya kalau 2 kali, kenceng banget nih profitnya. Waskita Toll Road ke Waskitanya kenceng. Nah, ini nih sebenarnya tinggal menunggu hari aja sih sebenarnya ini. Ini tinggal menunggu hari. Nah, sekarang kita lihat ya. Kan begini. Kalau Antam tadi ya, teman-teman. Antam tadi kan masih lama. Lagi-lagi saya narik dari Antam supaya teman-teman tuh tertrigger tuh pikirannya. Lah, Antam aja yang lama gorengnya udah model begitu. Ini yang udah deket banget. Nanti kalau muncul gimana gitu loh. Padahal LK-nya mungkin tahun depan sudah reflect. Oke. Saya mau kasih lihat ini dia nih. Ini dulu deh ya. Ini dulu. Ini posisi Waskita pada semester 1 2020. Waskita sudah mencatatkan net loss. Loss-nya sudah 1 triliun 1 semester. Berarti 2 semester loss-nya 2 triliun. Ya, gila ya. Inilah bahayanya perusahaan investasi yang setelah investasinya belum menghasilkan return, karena tol kan nggak bisa langsung rame kan. Tapi investasi itu dibiayai oleh hutang, jadi beban bunga hutangnya tinggi,
tapi asetnya itu belum menghasilkan uang. Mas AS, kok orang asing mau? Loh, orang asing mau karena uangnya bukan uang, ngutang uang sendiri, ya mau dia. Gila, siapa yang nggak mau beli tolnya Indonesia? Negara yang menjadi 4 besar dunia nanti. Justru mungkin nanti begini ya teman-teman ya, di luar itu ya. Tapi kan gini ya, kita ini di bursa saham kan, kita ini kan kapitalis-kapitalis. Nanti teman-teman jangan kaget, nanti SWF setelah diumumkan pasti banyak pro kontra di masyarakat. Pasti nanti ada rame-rame, wah negara kita sudah dijual oleh Pak Jokowi, jalan tol udah asing yang punya. Pasti nanti begitu sih beritanya. Karena apa? Karena memang yang terjadi memang seperti itu teman-teman. Tidak bisa enggak. Ini kalau SWF jalan, Uni Emirat Arab jalan, Amerika jalan, mungkin Eropa masuk, uang mungkin dari Swiss masuk, ratusan triliun. Mereka maunya, mereka nggak mau beli paper, aset nggak mau sekuritisasi, aset nggak mau beli efek, maunya beli fisik. Fisiknya itu lewat SWF. Tol Jakarta-Surabaya dibeli semua nanti sama asing. Minta berapa? Minta 2 kali harga buku, nih kasih, gitu memang. Ya itulah yang terjadi, itu ya teman-teman harus tahu ya. Tapi ya buat teman-teman yang di bursa saham ya itu nanti waskita diuntungkan, waskita mungkin harganya balik lagi 2.500 lah ya. Yaitu keuntungan Anda sebagai investor saham itu. Tapi bahwa nanti tol ini akan dibeli asing, akan dikuasai asing, yes itu akan terjadi memang. Nah pasti PP-nya apanya ini sedang dibentuk ya. Saya nggak tahu pemerintah nanti seperti apa, tapi yang jelas peraturan pemerintah sedang dibentuk. Oke, saya kembali lagi ke sini. Net profit loss ya sudah minus 1 triliun. Liatin, kenapa sih kok bisa gini? Liatin teman-teman, beban bunganya loh. Pertama dari revenue turun, ya COVID-19, pendapatan turun, proyek berhenti semua. Belum puas di sesi 1, nanti bisa masuk ke sesi 2. Nanti sesi 2 saya akan switch jaringan internet, saya nggak mau pakai ini lagi, IndiHome lagi. Nanti akan saya ubah ya. Mudah-mudahan nanti sesi kedua bagus. Nanti teman-teman bisa ikut sesi 2. Persis yang ditonton rekaman sesi 1 ini. Tapi ya nggak pakai putus-putus, kira-kira gitulah. Ya, ini dia. Ya, lihat. Bunganya berapa nih? 1,9. Hampir 2 triliun, teman-teman. Bunganya nih. Dia bayar bunganya aja nih, beban bunga waskita. 2 triliun. Setengah tahun, 6 bulan, 2 triliun. Coba teman-teman hitung ya. Itu kalau beban bunga nggak ada. Kalau beban bunga nggak ada, misal beban bunga cuma 500 miliar aja. Masih untung. Mau nih anjlok pendapatannya tinggal separuh, masih untung. Asal beban bunganya rendah. Itulah kenapa pilih perusahaan yang DER-nya rendah atau nggak ada utang, model Harum, ITMG. Sejelek-jeleknya bisnis, dia pasti untung. Kenapa? Karena beban bunganya nggak ada. Nah, waskita begini. Wah, jelek dong Mas AS. Lah memang. Kan kita nyari turnaround story. Kalau kondisinya nggak begini, ya harga waskita nggak 700 lah, nggak 500 lah kemarin. Harganya tetap 2000. Karena dia kondisi begini, harganya turun. Justru kita turun harganya kondisi begini, kita beli. Nanti pas membaik, balik ke 2000, kita jual gitu. Liatin, PBV-nya cuma 0,39. Padahal itu tolnya, mungkin Pak Jokowi jualnya nanti 2 kali nilai buku. Perusahaannya cuma dijual 0,39. Nggak masuk akal ini. Inilah opportunity, teman-teman. Gini. Nah, separuh teman-teman saya sebenarnya ya, separuh teman-teman saya nih, kalau saya boleh ngomong nih ke teman-teman ya. Teman-teman saya tuh, aduh, Mas Es, saya nggak usah diceritain gitu-gitu deh. Pokoknya saya dengerin Mas Es aja. Itu infonya bakal digoreng ya setelah Antam karena SWF ya. Sudahlah, saya beli waskita. Dia malah begitu. Dia udah nggak mau ini lihat. Pokoknya SWF itu waskita mau digoreng pas ke Antam, udah saya masuk. Gitu dia. Nah, jadi ini PBV-nya aja masih 0,39. Nah, nanti pasca uang itu masuk ya, pasca uang itu masuk. Let's say misal waskita Torut misal divestasi separuhnya saja ya. Separuhnya saja, berarti sekitar 30 triliun ya. 30 triliun. Lakunya misal dapatnya 60 triliun uang. Ya, masuk uang 60 triliun. 60 triliun itu buat hutangnya ya. Hutang berbunganya itu, ini saya ada nih teman-teman nih. Liability jangka pendek ya. Nih, hutang berbunga itu kalau teman-teman buka LK, itu ini aja nih, hutang bank jangka pendek ya.
pihak berelasi ini maksudnya bank BUMN nih. Pihak ketiga nih bank di luar itu ya. Hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo ini ya, ini ditambah ini, utang obligasi nih ya, ini tambah surat utang ya, itu saja nih yang berbunga. Kemudian tambahin hutang jangka panjang ya, utang bank jangka panjang, lalu ada hutang obligasi, tambahin, itu totalnya 66 triliun. Ya, 66 triliun. Coba kita lihat yang di model penyajiannya IPOT. IPOT ini kan utangnya kan 36 tambah 51 ya. Ini kan 80-an triliun. Sebenarnya utang berbunganya cuma 66. Sisanya itu utang usaha, utang ke vendor, utang ke ini. Itu tidak masuk, tidak ada interestnya. Jadi cuma 66 triliun. Lah kalau dapat uang 60 triliun itu padahal baru jualan separuh aset. 60 triliun yang 40 triliun buat nutup hutang, udah kenceng, LK-nya udah cakep. Apalagi kalau dijual semua. Itu kalau dijual semua, asing pasti makan sih. Masalahnya jalan tol itu, kedaulatan suatu negara dijual, pasti dibeli sama asing. Orang Swiss, Amerika, Uni Emirat Arab kan ratusan triliun duitnya. Nah, kalau semua jalan tol ruas, tol Trans Jawa itu punya waskita tol road mau dijual lewat SWF, pasti dibeli. Cuman kita tinggal nunggu saja ya. Jalan cerita nanti dramanya seperti apa. Yang pasti ini kesempatan, kira-kira begitu. Ya, refleks ke LK-nya segera Mas SS, segera. SWF jalan, asing masuk, divestasi ditandatangani, uang masuk, langsung masuk ke waskita. Waskita tinggal buat apa? Mestinya tetap buat nutup hutang dulu, supaya struktur postur neracanya bagus, sebagian untuk modal usaha lagi, diputar lagi. Nih ya, ini hitung-hitungan saya nih. 50% dari 60T kepemilikan aset jalan tol, let's say, melalui SWF, let's say laku 1,4. Ini aja saya cuma hitung 1,4 ya, paling rendah. Kalau laku 2, maka ini dapatnya 42. Kalau 2 kali dapatnya masih 60 lagi. Karena kan yang dijual cuma 30 ya. Digunakan untuk membayar hutang bank dan obligasi yang totalnya 47T, sehingga sisa 35T. Di luar SWF, akhir tahun ada penerimaan kas 20 triliun. Nah, di akhir tahun itu, ada penerimaan kas sebenarnya. Itu di luar aset ya, di luar aset yang waskita torut itu, di luar itu di mana? Ini nih, teman-teman, nih. Nih ya teman-teman ya. Total aset ini kan 114. Aset ini ada piutang namanya, ya, ke pemerintah, ke pemberi kerja. Itu nanti bisa cair sekitar 13-14 triliun dari pembayaran termin proyek dan 7-8T dari divestasi tol. Ada tol yang sudah laku juga di luar SWF. Jadi dia bisa dapat 20 triliun di luar SWF akhir tahun ini. Ya. Beban hutang tahunan bisa berkurang 2T jika dana cair langsung mengurangi hutang berbunga. Ya. Ini bukan beban hutang tahunannya. Ini maksudnya beban bunga hutang, ya, teman-teman ya. Kalau hutang tuh bukan beban. Yang namanya beban tuh bunganya. Ini saya kurang. Ini maksudnya beban bunga hutang tahunan bisa berkurang around 2T. Jika dana hasil FIR langsung digunakan untuk mengurangi hutang berbunga. Kan tadi beban bunganya kan 2T-nya kan setengah tahun ya. Berarti 1 tahun kan 4T ya. Kalau utangnya dikurangi separuh, dibayar 40 triliun aja, maka sudah berkurang 2T nih. LK-nya sudah langsung bagus. Jadi sudah cepat ini. Kalau turnaround story sebenarnya ini lebih cepat daripada Antam. Refleksnya ini lebih cepat. Waskita ini. Ini tambahannya. Ya, ini tambahannya bahwa pagu anggaran Kementerian PUPR 2021 juga naik. PUPR mendapatkan tertinggi ya. Pagu anggaran tertinggi dari semua kementerian dan lembaga di Indonesia pada 2021 dia tertinggi. Naik dari 2019 pun juga. Oke ya. Prioritize Indonesia to establish 5B Sovereign Wealth Fund to support ekonomi. Ini kemarin awal-awal Oktober setelah Undang-Undang Omnibus Law diketok,
asing langsung tunggu-tunggu asing ya sovereign wealth fund itu, karena supaya mereka bisa masuk. Ya, market maker akan bekerja persis seperti Bridge dan Antam. Ini informasi yang saya dapatkan. Ini sebenarnya bukan fundamental base ya. Info-info seperti ini kan memang market maker, tapi fundamental base-nya juga tadi yang saya sampaikan itu ya. Menunggu pernyataan resmi dari LPI bahwa PP sudah siap dan aset BUMN akan segera divestasi lewat SWF sebagai modal awal. Kalau ini nanti sudah PP LPI keluar, ada siaran pers tentang ini, udah jalan pasti. Nih ya, Finance Minister Indra said 30 triliun capital cash sisanya dari asetnya BUMN. Oke, kapan masuknya? Nah, udah sekarang tergantung teman-teman nih. Maunya kapan kan? Ya. Tuh, ini ya cat-cat model begini nih teman-teman ya. Ini saya sekali lagi saya sih ngerti technical ya, tapi saya nggak mau ngajarin yang technical karena bukan expertise saya lah ya. Saya juga tahu diri. Tapi buat saya, ini kalau break nih ya, break gini ya. Berapa nih? 830, 850 deh bila enak. Kalau bisa ditutup 850, kenceng ini barang udah. Seret minimal di sini nih. Nah, 1200 nih. Tinggal nunggu berita itu keluar. Cus, sini ya. Mungkin ini nanti bentuk sini dulu biar bukan all time high ya. Break new high, pokoknya nilai tertinggi setelah terjun gara-gara Covid itu. Di sini 850 nunggu itu keluar, berita itu keluar, terus ya arah lah sekali lah, minimal lah. Kalau dari chartnya ya harusnya sih di sini nih, nembus ini atau di sini lah. Ini kan naik gak kuat turun kan, berarti ya di sini lah. Ya 1200 lah, terdekat. Perjalanan ya masih jauh, gitu. Awal 2020 aja kemarin 1500 kok. Dari 700 ke 1500 aja udah 2 kali, ya. Ini masih jauh. Kalau itu tolnya divestasi semua lewat SWF, dapat uang cash, itu bukan hanya dapat uang cash loh teman-teman. Kalau dijual laku 2 kali nilai perolehan investasi saja, itu keuntungan dari investasi udah bertriliun-triliun itu, puluhan triliun itu. Ya, 2000 di sini ya. Nah, ini lebih real daripada Antam menurut saya. Waskita itu perusahaan bagus-bagus kok selama ini turun karena cash flow-nya seret. Kenapa seret? Karena Waskita suruh investasi terus tapi uangnya nggak ada. Investasinya macet, belum ada hasil tapi bunganya turun. Penyakitnya itu. Nah, dengan adanya SWF, penyakit itu dihapus semua karena ada uang yang mau ambil alih itu semua. Jadi Waskita kembali ke masa kejayaan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, entry-nya kapan? Ya bebas teman-teman entry-nya kapan. Nanti termasuk nanti di grup ya. Kita kan sekali lagi ini webinar ini nggak selesai sampai di sini ya. Kita akan terus rutin komunikasi lewat grup. Nanti semuanya kita komunikasikan dengan grup gimana baiknya. Oke teman-teman, itu kira-kira share saya mengenai materi kedua ya.